Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ketemu lagi dengan saya Pak Hermawan. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang alkena. Ini pada pokok bahasan terakhir tentang isomer, sebelum nanti ada kegunaan-kegunaan dari alkena. Baik, kita pelajari dulu pengertian dari isomer. Isomer itu sebenarnya adalah senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya adalah berbeda. Jadi isomer sekali lagi senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Rumus molekul itu yang mana? Rumus molekul yang seperti ini. Misalkan adalah C4H8. Itu namanya adalah rumus molekul. Nah, C4H8 ini bisa kita gambarkan bermacam-macam. Nah, gambar yang beraneka macam itu disebut sebagai rumus struktur. Jadi satu rumus yang sama bisa gambarnya bisa bermacam-macam. Demikian juga dengan pentena. Pentena rumus molekulnya adalah C5H10, tapi bisa kita gambarkan beraneka macam. Nah, ketika strukturnya sudah berbeda, sifat-sifat kimianya juga nanti akan berbeda, meskipun rumus molekulnya adalah sama. Baik, kita pelajari yang pertama dulu, yaitu isomer dari butena. Kita gambarkan butena. Ingat, butena itu C-nya ada 4, kita gambarkan C sebanyak 4 dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, alkena itu sebenarnya adalah salah satunya, ini kita yang standar saja, salah satunya ada ikatan rangkap, taruhlah di C yang paling pinggir dari kiri. Ini ikatan rangkap, yang lain adalah tunggal. Nah, masih ingat bagaimana cara melengkapi jumlah atom H di masing-masing atom C? Itu diingat bahwa C itu adalah harus mengikat 4, ada 4 ikatan. Yang pertama, C yang pertama baru berikatan dipakai untuk 2, maka masih menyisakan 2. Karena masih menyisakan 2, maka dua-duanya digunakan untuk berikatan dengan hidrogen. C yang berikutnya itu sudah kepake berapa? Kita hitung stripnya. 1, 2, 3. Sudah kepake 3. Berarti untuk keempat membutuhkan 1 buah hidrogen, maka hanya 1. Kemudian C yang ini berapa strip? Yaitu 2, sebelah kiri dan sebelah kanan. Atas dan bawah belum ada, berarti kurang 2. Kurang 2, maka hidrogennya juga 2. Yang C yang terakhir ini stripnya baru berapa? 1, yaitu yang sebelah kiri. Berarti masih membutuhkan 3 buah atom hidrogen. Nah, sudah selesai. Tinggal kita memberi nama. C4 adalah butena. Kemudian ikatan rangkapnya di nomor berapa? Nomor 1. 1, 2, 3, 4. Berarti namanya adalah 1 butena. Nah, sudah kita dapatkan satu rumus dari butena. Dari rumus butena ini kita juga bisa menggambarkan yang bentuk lain. Taruhlah ikatan rangkap kita pindah ke C nomor 2 dan nomor 3, maka C ikatan rangkapnya 1, 2, 3, 4. Ikatan rangkap kita taruh di sini. Nah, kemudian C ikatan tunggalnya di sini dan di sini. Nah, kita lengkapi yuk. Berapa jumlah H di masing-masing? C yang ini itu baru kepake 1, yaitu sebelah kanan, maka kurang 3, maka hanya ada 3. C yang ini berapa kepakainya? Sudah kepake 3, 1, 2, 3, berarti kurang 1. Yang ini pun sama, yaitu kurang 1. Yang ini kurang berapa? Kurang 3, karena baru kepake 1, maka CH 3. Oh ya, kita hitung dulu. Jumlah H-nya sebenarnya 8 apa enggak sih? Nah, 2 ditambah 1 ada 3, ditambah 2 ada 5, 5 ditambah 3 ada 8, sama. Di sini 3 dan 3 berapa? 6, 6 tambah 1, 7 tambah 1, 8, sama. Itu C-nya 4, hanya ada 8. Nah, rumusnya masih sama dengan butena karena ini adalah C-nya 4. Cuma ikatan rangkapnya sudah berbeda, tidak di nomor 1 tapi di nomor 2. 1, 2, 3, dan 4. Ikatan rangkap di nomor 2 dan 3, maka sebutkan angka yang kecilnya, yaitu angka 2. Kalau kita geser lagi ke sini, bagaimana hasilnya? Yuk kita coba. 1, 2, 3, 4. Nah, kita geser rangkapnya di sini, berarti yang lain adalah tunggal. Kita lengkapi lagi, berarti sini adalah 3. Sudah mulai paham ya?
Ini berarti kurang 2. Ini kurang berapa? Kurang 1. Ini kurang berapa? Kurang 2. Kita cek jumlahannya. 3 tambah 2 berapa? 5. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 2, 8. Nah, namanya apa? Namanya tetap butena. Nah, cuman kita harus mengetahui di C nomor berapa untuk menentukan angkanya ini. Nah, ingat aturan memberi nama adalah penomoran dimulai dari ujung terdekat dengan ikatan rangkap. Berarti dari sini 1, 2, 3, dan 4. Nah, berarti namanya adalah satu butena. Ini berarti sama dan ini. Nah, ibaratnya boleh diilustrasikan bahwa kalau ini dilihat dari depan, ini berarti dilihat dari belakang. Sebenarnya adalah zatnya sama. Berarti ini cukup ditulis salah satu saja, ini nggak usah. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, mari kita mengembangkan lagi, membuat ikatan rangkap, yaitu taruhlah dari yang kasus yang pertama, yaitu ikatan rangkap di nomor 1, 1, 2, 3 saja, karena C yang keempat kita jadikan sebagai cabang. Ikatan rangkap di nomor 1, 1 dengan 2, berarti ini ikatan tunggal. C-nya dijadikan sebagai cabang, berarti cabang dimulai dari C nomor 2 dari pinggir. Taruhlah di sini C. Nah, ini sudah cabang. Kalau cabang biasanya C-nya 1, pasti hanya ada 3. Ini namanya adalah cabang metil namanya. Metil cabangnya. Masih ingat kan ya? Nah, kita tinggal melengkapi. Berapa jumlah H di sini? Sudah kepakai 2, berarti kurang 2. Berapa jumlah C di sini? Katanya sudah 4. 1, 2, 3, 4. Berarti nggak ada H di sini. Sudah selesai. Yang ini berapa? Kurang 3. Kita cocokkan dulu. Jumlah C-nya C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Hanya berapa? 3 tambah 3, 6. Ditambah 2, 8. Nah, namanya ini itu sudah bukan butena lagi. Kenapa? Karena ikatan rantai utamanya ada 3. Rantai utama ada 3. Penomoran dari sebelah kiri 1, 2, 3. Namanya adalah, kalau 3 adalah propena. Nah, masih ingat ya? Propena. Kemudian ikatan rangkap di nomor berapa? Di nomor 1. Ya, jelas, nanti dari sini pun nomor 1. Kemudian cabangnya adalah cabang metil di nomor 2. Nah, itu cara memberi namanya. Nah, satu kasus selesai, berarti ini butena punya isomer ada 3, yaitu 1, 2, 3. Kita beralih ke isomer C5H10. Nah, ini lumayan banyak nanti hasilnya. C510 yang pertama, C-nya kita gambar ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Rangkapnya 2 ada di sini misalkan. Yang lain adalah tunggal. Kita lengkapi, hanya kurang 2, sini kurang 1, sini kurang 2, sini kurang 2, sini kurang 2. Jumlahnya 2 kali 1, 2, 3, 4. Oh, maaf, sini 3. 1, 2, 3 berarti ada 6. 6 ditambah 3 ada 9. 9 tambah 1 ada 10. Nah, namanya apa? Namanya, ingat 5 itu adalah pentena. C-nya rangkap di nomor berapa? Nomor 1. Berarti 1 pentena. Sudah selesai satu gambar. Yang kedua, kita pindahkan ke C nomor 2 dan nomor 3 rangkapnya. C-nya 1, sini rangkapnya 2, sini 1, dan sini juga 1. Kita lengkapi, hanya ada 3, sini hanya ada 1, sini ada 1, sini kurang 2, sini kurang 3. Nah, kalau dihitung C dan hanya pun nanti sama, C-nya ada 5, hanya ada 10. Namanya masih sama, yaitu pentena. Cuman ikatan rangkap sudah berpindah ke nomor berapa? Nomor 2. Berarti 2 pentena. Nah, kemudian gambar ketiga, kita geser lagi rangkapnya di nomor sini. Nah, bagaimana jumlahannya? Di sini ada 3, sini ada 2, sini ada berapa? 1, sini ada 1, sini ada 3. Nah, namanya masih tetap pentena. Ikatan rangkapnya di nomor berapa?
nomor 2, karena nomor harus dimulai dari ujung terdekat rangkap 1, 2. Nah, berarti nomor 1 dan nomor 3 adalah sama. Nomor 2 dan nomor 3 sama. Maksudnya nomor 2 dan nomor 3 adalah sama, maka ditulis cukup satu ini, nggak perlu ditulis. Nah, kalau sudah ketemu nama yang sama, berarti kita kembali nomor 1, salah satunya dijadikan sebagai cabang. Nah, misalkan berarti nomor 3 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Kemudian rangkapnya di sini, yang lain adalah tunggal. Nah, salah satu dijadikan cabang, cabang taruh pertama di sini. C. CH 3. Sini CH 3, sini H, sini HB, sini CH 2. Namanya apa? Ikatan rantai utamanya ada 4. Berarti namanya adalah butena. Nah, butena karena ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian rangkapnya di nomor seberapa? Nomor 1, 1, 2, 3, 4. Kemudian cabangnya berupa apa? Metil. Nah, cabangnya adalah cabang metil. Di nomor berapa? Di nomor 2. Ini di nomor 2. Nah, kita mendapatkan nama yang berbeda sudah. Berikutnya kita geser cabangnya. Kita geser ke sini. Berarti 1, 2, 3, 4. Ikatan rangkap tetap di nomor 1. Kemudian cabangnya di nomor 3. Sini CH 3. Sini hanya 3, sini H, sini H, sini H2. Nanti kalau dihitung jumlah C dan H-nya sama. Ingat, ini namanya rantai utamanya 4, masih tetap butena. Rangkapnya tetap di nomor 1. Kemudian cabangnya adalah metil. Di nomor berapa? Nomor 3 sudah pindah. Nomor 2, 3. Nah, di nomor 3. 3 metil, 1 butena. Nah, kita geser lagi, ternyata sudah nggak mungkin. Berarti karena cabang itu kalau CH3 minimal adalah 2 dari pinggir. Nah, itu ya. Kemudian kita ke nomor 2 ini, kita coba membuat yang bercabang. Berarti nomor 5. Nah, rangkapnya di nomor 2. 1, 2, 3, 4. Yang lain adalah tunggal. Yang kelima kemana? Ditaruh ke sini. CH 3. Berarti yang lain adalah sini H3, sini HB, sini hanya 1, sini hanya 3. 3, 3, 3, 9 tambah 1, 10. Nah, C5H 10. Nah, sekarang namanya jumlah C-nya ada 4, berarti tetap butena. Ikatan rangkapnya di nomor berapa? Nomor 2, 1, 2. Kalau misalkan ini dari kiri dan kanan, nomor ikatan rangkap misalkan sama seperti ini. Dari kiri nomor 1, 2. Nomor 2 sudah ada ikatan rangkap. Kemudian dari kanan 1, 2 juga sudah ada ikatan rangkap. Nah, kalau kasusnya seperti ini bagaimana? Apakah boleh dari kiri atau kanan? Enggak. Kita harus memperhatikan cabangnya. Cabangnya terdekat dari mana? Dari kiri, maka nomor harus dari kiri, tidak boleh dari kanan. Jadi pertama lihat dulu rangkapnya itu lebih dekat dari mana. Kalau misalkan dari kiri dan kanan kok sama, ikatan rangkap mendapatkan nomor yang sama, baru melihat posisi cabang. Harus terdekat dari salah satu ujung. Nah, ini dari ujung kiri terdekat, maka penomoran dimulai dari ujung kiri. Nah, ini berarti ikatan rangkap di nomor 2, cabangnya adalah metil pada nomor 2 juga. Nah, ketika kita geser, mencoba geser sebelahnya. Berarti CH3, C, rangkap 2, C, CH3, sini CH3, sini berarti hanya 1. Bagaimana namanya? Sama lagi, yaitu butena. Kemudian ikatan rangkapnya di nomor berapa? Tetap nomor 2, dari kiri dan kanan tetap nomor 2. Nah, cabangnya berupa apa? Metil. Rangkapnya di nomor berapa? Di nomor 2, karena harus dimulai dari ujung terdekat dengan cabang. Kalau ikatan rangkap sama dari kanan dan kiri, maka terdekat dengan cabang. 1, 2, 3, 4. Berarti nomor
2. Kalau begitu nomor 5 dan nomor 6 jawabannya adalah sama. Kalau sama berarti ini tidak perlu kita tuliskan. Berarti isomer dari C5H10 ada berapa? Ada 5. Yaitu yang pertama 1 pentena, kemudian 2 pentena, 2 metil 1 butena, 3 metil 1 butena, 2 metil 2 butena. Nah, berikutnya, apa sih manfaat dari alkena? Pada umumnya senyawa alkena itu banyak digunakan di industri untuk pembuatan plastik. Misalkan untuk di sini tertulis bahwa untuk sampul, pembungkus plastik pembungkus, untuk bahan pembuatan perahu, tali plastik, atau pembuatan peralon, polivinil klorida dan lain sebagainya. Bisa juga untuk pembuatan alkohol. Baik, demikian tadi pertemuan kita kali ini. Berarti pokok bahasan tentang alkena, senyawa hidrokarbon yaitu alkena, karena senyawa hidrokarbon ingat masih banyak sekali ya. Salah satunya adalah alkena, alkuna dan lain sebagainya. Ada senyawa hidrokarbon, asam karboksilat, ada alkohol dan lain sebagainya. Tapi untuk jurusan kalian yaitu TKJ hanya membahas tentang senyawa alkena saja. Nah, silakan penjelasan Bapak tadi kalian tuliskan di lembar modul yang Bapak bagikan lewat WhatsApp. Jadi modulnya masih seperti ini ya, masih sama seperti ini. Kalian cuma tinggal menyalin tulisan-tulisan Bapak yang menggunakan spidol merah ini, kalian ganti di buku catat kalian, atau setelah di print kemudian dikumpulkan catatan-catatannya dari pertama sampai terakhir. Semoga penjelasan kali ini dapat dipahami. Terima kasih. Jangan lupa jaga iman dan jaga imun. Salam sehat. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, diberi keimanan yang kuat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.